sektor keuangan seperti apa kalau ternyata RUU ini sudah disahkan menjadi Ya, undang-undang? pertama ekspektasi industri sendiri adalah memang terjadi koordinasi yang baik di antara anggota KSSK. Sehingga memang dalam policy-policy itu tidak bertentangan satu dengan yang lain karena industri kadang-kadang repot gitu. Misalnya waktu itu ada kebijakan mengenai UKM wajib 30% ya, tapi akhirnya sekarang karena masukan kita dibolehkan di RBB-nya bank masing-masing gitu. Nah, kewajiban 30% itu kan nggak mudah, apalagi di satu sisi pemerintah mengeluarkan KUR kan gitu. Nah, KUR itu kan ada subsidi bunga. Jadi orang larinya ke KUR semua. Nah, bagaimana dengan bank swasta gitu. Nah, akhirnya diberikan definisi yang lebih luas tentang UMKM misalnya gitu. Nah, jadi menurut kami di Perbanas memang pertama adalah kaitannya bagaimana koordinasi di anggota KSSK. Kemudian yang kedua memang bank itu kan prinsipnya adalah follow the business. Jadi kita juga berharap regulasi kita semakin baik tetapi juga ada sektor realnya. Karena kan namanya follow the business ya sektor real bagus, kita bagus karena kita akan mendanai. Tapi kalau sektor realnya nggak ada, kenapa kita yang dipaksa-paksa suruh kasih pinjaman gitu. Nah jadi ini koordinasinya tidak hanya di KSSK-nya saja tapi juga dengan departemen-departemen teknis yang berhubungan dengan debitur-debitur yang akan kita biayai gitu. Terus yang ketiga memang kepada dari mulai rule base ke principle base itu saya rasa dari kami itu harapannya bukan hanya dilakukan oleh OJK tapi semua anggota KSSK dan juga pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan krisis tuh makin lama makin pendek jaraknya, tidak semakin panjang ya. Sehingga kita harus cepat mengambil keputusan. Nah, kalau kita basisnya rule base, seringkali kan rule base itu basisnya birokrasi kan. Nah, akibatnya seringkali terlambat mengambil keputusan. Nah, ini yang kita harapkan ke arah principle base ini bisa diterapkan kepada semua regulator maupun pemerintah gitu. Itu akan membantu kita ya. Terus yang keempat, sekarang kan eranya digitalisasi dan pemerintah selalu bicara digitalisasi. Tapi masalah data kita masih punya masalah ya. Jadi bank sudah mengarah kepada digital, tetapi untuk data-data masyarakat sendiri itu sulit kita dapatkan gitu. Sehingga perbankan juga berharap bahwa kita sudah mulai investasi di digital cukup tinggi, tapi harus dibantu dari sisi pendataan ya. Apalagi sekarang ada undang-undang baru kan tentang kerahasiaan nasabah gitu ya. Nah ini kan juga nggak mudah karena kerahasiaan itu kalau nasabahnya nggak setuju kita harus menghapus seluruh data-data dia kan gitu. Nah ini kan di lapangan nggak segampang itu Mbak gitu. Nah makanya perlu masalah digitalisasi ini didukung oleh kebijakan pemerintah soal satu pendataan, lalu juga soal cyber security yang dianggap Indonesia kan paling lemah ya soal keamanan gitu. Nah ini juga menurut saya harus dilakukan karena kalau tidak bahaya juga bagi sektor keuangan kita gitu. Baik, yang juga menarik ini Bu di RUU P2SK ini ada perubahan istilah begitu ya dari bank gagal menjadi bank dalam resolusi. Iya, Kalau tanggapan Perbanas seperti apa? Apakah ini memang tujuannya cukup positif? Ya positif ya karena kalau bank gagal itu adalah bank yang ada gagal itu ada dua, ada gagal yang sistemik, jadi sistemik itu hanya 15 bank yaitu dianggap buku yang besar saja gitu ya. Sedangkan yang kecil-kecil itu dianggap nggak sistemik. Tapi kan dalam resolusi ini adalah tidak melihat itu gitu, tidak melihat bank besar atau bank kecil. Tapi bank yang punya masalah itu harus diselamatkan juga, tidak melihat bank besar atau bank kecil. Nah itu adalah dalam resolusi sehingga nanti ada penanganan yang dilakukan oleh LPS. Kalau selama ini kan LPS hanya menangani bank yang sudah gagal saja. Kalau ini resolusi, jadi bisa membantu permodalan dan juga bisa membantu likuiditas. Kalau kemarin kan likuiditas sama sekali enggak. Baik, di 2023 ini kita semua bertanya-tanya akan seperti apa ya Bu ya, dan sudah berkali-kali diingatkan pemerintah juga terutama di lembaga-lembaga internasional awan gelap dengan istilah-istilah yang cukup mengerikan di 2023. Tapi Ibu melihat dengan adanya undang-undang ini seperti apa sektor keuangan terutama perbankan bisa bertahan? Kalau saya sih nggak setuju ya, artinya memang resesi itu akan terjadi kemungkinan di negara maju ya, tapi di negara berkembang kalau kita lihat proyeksinya masih sekitar 4%-an ya, bahkan kami di Indef pernah buat terakhir ini adalah 4,8% ya. Kenapa? Karena kita masih melihat market di Indonesia masih cukup bagus dan itu bisa kita lihat di triwulan 2 dan triwulan 3. Jadi kemungkinan di tahun depan itu masih bisa tumbuh kredit perbankan gitu ya, walaupun di tengah ada inflasi dan juga ada yang namanya kenaikan suku bunga. Tapi kita lihat di triwulan kedua atau semester pertama itu kemungkinan akan mulai turun karena kita lihat di Amerika sendiri sekarang sudah mulai, hanya di Eropa yang masih tinggi ya, tapi di Amerika kelihatannya sudah memberikan ancang-ancang bahwa kemungkinan tidak akan menaikkan suku bunga yang signifikan. Jadi kita melihat di semester 2 akan mulai terjadi pembaikan.
Baik, meskipun ada perbaikan di semester kedua, tapi apakah akan menyentuh double digit untuk pertumbuhan outstanding kredit perbankan Oke, seperti tahun ini? kami masih melihat kalaupun antara 7-9% itu udah bisa dilakukan ya. Kalau sekarang kan udah 12% nih pada saat ini. Tapi kalau nanti 7-9 ya, walaupun OJK yakin bisa tetap 11%, BI tetap 11% gitu. Baik. Kami melihat sampai 9% sih masih oke lah. 7 hingga 9% di semester kedua, artinya di semester pertama ini mungkin lebih rendah lagi. Semester pertama itu kemungkinan sih sebenarnya kalau kita lihat itu ada time lag biasanya terhadap suku bunga ya. Tapi bank kecenderungannya tetap melihat bahwa ketika itu memang memberikan margin, mereka akan walaupun suku bunga lebih rendah tetap akan diberikan gitu. Jadi memang setiap bank akan beda-beda tergantung bagaimana mereka mendapatkan sumber dananya gitu.